Kalau di kayangan itu lebih rapi, bersih, lebih tertata dan indah. Di kayangan itu berbaur. Banyak sekali bangsanya, dari roh manusia juga ada. Siluman, jin, ada. Tapi wujud semua gitu. Dari dewa-dewa pun ada. Wujud semua. Di sana itu transparan. Berbaur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai antama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sapanya kita tunggu-tunggu hingga yaumul kiamat. Berjumpa lagi dengan kami di channel Padepokan Nusantara. Mudah-mudahan penonton semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Termasuk keluarganya, termasuk orang-orang yang dicintai juga dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari kami untuk penonton setia yang sudah mensupport kita ya Mas ya. Sudah memberikan doa juga, yang juga, sehingga kami dari channel Padepokan Nusantara hingga saat ini masih bisa memberikan suatu tontonan ya, suatu tontonan. Mudah-mudahan dari support atau dukungan penonton-penonton semua dibalas sama Gusti Allah berlipat-lipat. Amin. Tak lupa kita doakan semoga buat penonton semua, sedulur-sedulur semua, termasuk orang-orang yang dicintai, keluarganya selalu sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih menganggur, mudah-mudahan besok langsung dapat panggilan kerja. Syukur-syukur bisa membuat suatu kegiatan yang bisa menampung tenaga-tenaga kerja ya. Semoga mendapatkan rezeki yang halal barokah hingga anak cucu keturunannya ya Mas G. Mungkin ada tambahan Mas Aris? Langsung aja. Kurang fokus. Kali ini itu kita di minggu yang lalu itu kita kan mencoba membuat video tentang Imam Mahdi ya. Tentang Imam Mahdi, ada salah satu subscriber kita yang komen kayaknya kalau apa itu membahas tentang kayangan itu akan lebih menarik kan gitu. Nah, kita coba salah satu dari komentar subscriber kita Mas Aris, coba kita realisasikan satu-satu. Mudah-mudahan di dalam video ini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar hingga akhir video dan tidak ada efek samping selama proses ini berlangsung dan setelahnya Mas Aris ya. Dan tak lupa kami ingatkan bahwa video ini atau tontonan ini adalah sebetulnya suatu hiburan aja Mas Aris. Suatu hiburan, suatu tontonan, syukur-syukur menjadi tuntunan kan gitu. Jadi kepada sedulur-sedulur pemirsa semua mohon untuk disaring lagi, diambil sisi baiknya, sisi positifnya, syukur-syukur bermanfaat buat kita semua. Syukur-syukur lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kali ini tentang kayangan
mungkin yang perlu kita tanyakan nanti apa ya, mungkin itu ya, kehidupan sehari-hari tentang di kehidupan kayangan ya, atau mungkin asal usul atau mungkin apa ya, kita kurang tahu. Pokoknya intinya ya ada hubungannya dengan kayangan. Mudah-mudahan dapat izin, mudah-mudahan video ini bisa terlaksana dengan baik ya. Mungkin itu aja. Monggo Mas Haris, langsung ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi yang ada di dalam tasbih. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam tasbih mutiara. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, bantu kami menarik salah satu yang mengetahui tentang asal usul kayangan, diperuntukkan untuk apa dan bagaimana kehidupan yang sebenarnya di kayangan. Hanya yang diizinkan yang bisa dan bisa bercerita tentang hal ikhwal yang saya maksud. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, salah satu yang diizinkan tentang hal ikhwal kayangan. Tarik ke tangan saya, Allah. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya jawab, saya mohon kepada saudara untuk membaca basmalah dan syahadat satu kali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya sehingga menyempatkan untuk bisa hadir di sini. Selamat malam. Selamat malam kembali. Mohon maaf, boleh tahu dengan siapa ini? Saya dulu pernah dipanggil ke sini. Oh, siapa ya? Aki ya? Iya. Apakah Anda mengingatnya? Iya Ki inget. Cuma namanya yang lupa Ki. Ya kan yang dari Pasundan ya Ki ya? Dari negeri Pasundan. Bukan Ki? Bukan. Mohon maaf Ki, agak lupa ya Ki. Boleh diperkenalkan ulang Ki? Saya seorang resi yang dulu pernah hadir di sini. Oh iya. Kan dulu sama manggilnya Aki juga kan ya? Ya, Aki Resi. Mbah Arya. Oh iya. Oh, jadi saya manggilnya Mbah aja atau Aki nih? Sama aja, Sama terserah. aja. Ini yang dulu tentang bahas asal mula berdirinya Mojopahit ya, Mbah ya? Kalau nggak salah ya Mbah. Tentang apa ya Mbah ya dulu ya? Maaf Mbah, udah lupa. Tidak usah diingat-ingat. Oh iya. Nggih Mbah Arya, ngapunten ingkang kathah.
Tadi sih saya memohon untuk bisa dihadirkan sosok yang mengetahui tentang negeri Kayangan. Apakah Mbak Arya itu yang diizinkan atau bagaimana? Iya, saya yang diizinkan. Okay. Mbak Arya monggo, apa itu, mungkin apa langsung Mbak Arya yang bercerita, atau mungkin Mbak Arya kalau sama Kayangan itu duluan mana Mbak Arya? Duluan Kayangan. Oh, duluan Kayangan ya. Tapi Mbak Arya tahu nggak Kayangan itu mulai ada itu sejak zaman apa gitu Mbak Arya? Kayangan sudah ada sejak dari dahulu. Sebelum ada manusia-manusia di bumi, Kayangan sudah diciptakan. Oh, berarti mungkin Kayangan itu berbarengan dengan bumi gitu ya Mbak Arya ya? Tidak juga. Oh, tidak juga. Okay. Intinya Kayangan itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada ya gitu ya Mbak Arya ya? Hampir bersamaan beliau Nabi Adam turun. Karena ada kaitannya dengan beliau, Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya ada kaitannya gimana Mbak Arya? Nabi Adam alaihissalam, beliau diturunkan ke bumi sebagai khalifah, sebagai cikal bakalnya manusia di muka bumi ini. Awal terciptanya manusia berawal dari Nabi Adam alaihissalam, dan beliau menurunkan keturunan-keturunan yang banyak sekali. Kayangan itu tercipta ada kaitannya dengan beliau Nabi Adam, karena Allah menciptakan Kayangan itu yang kelak itu akan diberikan atau dihadiahkan kepada anak turunnya Nabi Adam alaihissalam. Kalau Kayangan itu sebetulnya peruntukannya buat apa sih Mbak Arya? Kayangan yang dikenal saat ini adalah negerinya para dewa-dewa, para raja-raja dan bidadari, orang-orang yang dianggap suci. Kalau luasan Kayangan itu dengan bumi itu besaran mana Mbak Arya? Masih luas Kayangan, karena Kayangan itu ada tingkatannya. Oh, ada tingkatan. Ada bagian-bagian wilayahnya masing-masing. Dan yang bertempat di sana itu sesuai dengan tingkatan kedudukan pangkatnya. Semakin tinggi kedudukan pangkatnya, semakin tinggi itu tingkatan tempat Kayangan mereka berada. Kalau kriteria orang-orang yang bisa ke Kayangan itu yang kayak apa Mbak? Selain raja-raja, selain itu. Manusia-manusia atau orang
bisa kekayangan atau kelak diangkat kekayangan adalah manusia-manusia yang terpilih ataupun manusia yang ada titisan atau keturunan dari kayangan, otomatis akan kekayangan, akan kembali kekayangan ketika waktunya di muka bumi sudah selesai. Mereka akan kekayangan kembali ke tempatnya lagi. Berarti nggak semua keturunan manusia yang di bumi saat ini itu belum tentu ada keturunan kayangan gitu? Tidak semuanya, hanya orang-orang pilihan, orang-orang khusus, orang-orang yang ada titisan ataupun keturunan dari kayangan saja. Mbak Arya boleh tahu nggak kehidupan kayangan sebetulnya kayak apa gitu Mbak Arya? Kehidupan di kayangan tidak jauh beda dengan kehidupan di muka bumi ini. Sama halnya seperti manusia-manusia yang ada di bumi ini, melakukan aktivitas yang sama, makan, minum, bekerja sama, melakukan hal yang seperti yang ada di bumi. Berarti apakah di kayangan juga ada daratan, laut, gunung gitu? Agak berbeda untuk segi tampilan atau wilayah daerahnya. Kalau di kayangan itu lebih rapi, bersih, lebih tertata dan indah. Di kayangan itu berupa hamparan luas. Tidak ada gunung seperti di bumi ini. Tidak ada gunung, hamparan. Berarti ada tumbuh-tumbuhan juga gitu? Ada, tertata indah, rapi. Berarti model kayak taman gitu ya? Iya, swarga loka. Oh, swarga loka. Apakah juga ada gedung-gedung gitu? Bangunan, karena di sana itu bentuknya suatu kerajaan. Bangunan kerajaan, kalau di bumi namanya gedung. Kalau di sana itu kerajaan. Karena di sana masih dipimpin seorang raja-raja. Itu misalkan di kayangan pertama itu itu ada beberapa raja atau cuma satu raja Mbak? Ada beberapa raja. Karena setiap tingkatan itu luas, terbentang luas, ada beberapa bagiannya, dan tingkatan-tingkatan lainnya pun sama. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi juga kedudukannya. Ada kemungkinan nggak Mbak Arya, misalkan ini dari penduduk kayangan satu itu bisa naik tingkat gitu, ada kemungkinan nggak? Bisa sekali. Itu disebabkan apa Mbak? Sebabkan amal-amalnya atau perbuatan baiknya, amaliyahnya. Karena di kayangan sebagian besar sudah memeluk agama Islam atau sudah muslim, karena sudah dimuslimkan. Kalau yang nggak memeluk agama Islam itu apa aja yang ada di kayangan, kalau boleh tahu? Yang tidak memeluk Islam itu pemberontak semua.
Oh, pemberontak. Tapi kok bisa di Kayangan gimana? Bisa karena darahnya keturunan atau titisan dari Kayangan menyambung ke sana. Otomatis ketika waktunya selesai dia kembali ke sana. Begitu. Berarti di Kayangan itu juga makan minum, ada petani, Sama ada yang buat baju, aktivitas. ya, ada yang buat baju juga, Sama ada yang jualan juga gitu, Pak Arya? sama aktivitasnya sama. Oh. Terus kalau untuk transaksinya pakai apa, Mbak Arya? Atau pakai uang kayak di bumi atau pakai koin? Tidak saling memberi di sana, karena di sana itu lebih mudah saling memberi satu sama lain. Oh, welas asih. Transaksi di sana itu dipermudah, tidak seperti di bumi. Jadi nggak ada alat untuk transaksi gitu, nggak ada. Tidak ada, saling memberi satu sama lain. Apa yang diinginkan di sana yang lain memiliki akan diberikan, dan sebaliknya. Iya. Karena di sana sudah tertata rapi, damai, nyaman. Berarti saling mengisi ya. Sini punya banyak beras, ya udah kasih ke siapa yang nggak punya. Sini kurang lauk mungkin juga dikasih lauk gitu ya. Kalau untuk transportasinya pakai apa, Mbak ya, di sana? Di sana tidak ada transportasi yang Anda maksud seperti di bumi. Kan ada motor, ada mobil, ada sepeda. Tidak ada. Oh, tidak ada. Terus Aktivitas seperti biasa. maksudnya kan aktivitasnya kadang jauh gitu loh. Kalau jauh itu apakah jalan kaki? Oh, Yang lebih sakti tinggal menghilang saja. langsung nyampe di tempat gitu ya. Berarti di Kayangan itu tidak ada bahasa kebencian gitu, nggak ada ya, Mbak Ari? Atau gimana, Mbak? Sekarang di Kayangan itu alhamdulillah setelah yang ada di Kayangan dimuslimkan, sudah mengikuti ajaran Islam, alhamdulillah semakin damai, aman, tidak ada yang namanya rasa benci satu sama lain, karena sudah mengikuti aturan, tidak seperti Kayangan di zaman dahulu yang masih ada yang namanya rasa benci, rasa ingin memiliki, kegaduhan. Sekarang alhamdulillah Kayangan sudah damai, udah taat ya. Kalau ada yang melanggar gitu, Mbak Arya, ada sanksinya nggak, Mbak Arya? Jelas. Pernah nggak ada yang melanggar, Mbak Arya? Dulu banyak sekali langgaran-langgaran, tapi sekarang sudah tunduk semuanya. Kalau dulu yang melanggar itu sanksinya apa, Mbak Arya? Akan dihukum. Oh, dihukum. Yang paling berat apa hukumannya?
Hukuman di sana tuh macam-macam. Mm-mm. Ada yang turun tingkatan kayangannya, Mm-mm. ada yang dibuang ke bumi. Yang dihukum dibuang ke bumi sampai ditentukan masanya. Balik lagi Kembali ke lagi. kayangan. Ya. Enggak kan sekarang kayangan itu kan damai, taat, sudah sebagian besar itu memeluk agama Islam. Kan sebetulnya kalau di Indonesia sendiri kan juga banyak banget ya pemeluk agama Islam ya. Tapi kok enggak damai itu apa? Itu kenapa itu Mbak Ari itu? Kok beda dengan kayangan? Karena di bumi sudah kotor sekali, sudah banyak sekali negatifnya, sisi gelapnya. Manusia-manusia itu kebanyakan lemah, tidak bisa menjaga imannya, otomatis dari yang negatif itu gampang sekali masuk, mengadu domba, membisiki ke arah yang buruk. Makanya manusia di bumi itu susah sekali diatur. Apakah sesuai dengan yang diucapkan sama Rasulullah bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 itu? Ya, itu nanti pada waktunya akan terpecah-pecah. Saat ini sudah mulai. Saat ini sudah mulai ya. Ya, mulai. Nanti akan terlihat dengan sendirinya. Berarti kalau di kayangan itu semua udah satu ajaran gitu ya, Mbak Arya ya? Ya, sudah tunduk semuanya. Itu kan berarti kalau di kayangan itu kalau nggak salah ya mohon maaf, apakah ajaran Islam itu yang dibawa oleh beliau Sang Hyang Nurjana Nirwana? Ya, Paduka Raja Diraja di alam kami dan seluruh alam. Beliau yang menata semuanya di alam kami, di kayangan, yang sudah mengarahkan kami semuanya, yang sudah mengislamkan seluruh yang ada di kayangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahaya, apakah ajaran Islam yang sekarang diajarkan di kayangan itu juga sudah diajarkan di dunia ini? Sama sudah. Oh sudah. Yang sudah tunduk atau mengikuti ajaran dari beliau Sang Hyang Nurjana Nirwana. Ajarannya sama semua, berlaku bagi umat manusia dan seluruh makhluk lainnya yang sudah mengikuti beliau. Tidak ada yang beda atau dibeda-bedakan. Boleh cerita dikit Mbak Arya? Kan di dunia ini kan
sudah ada ajaran beliau, dan itu sudah terbukti ya, sudah terbukti di kayangan. Itu kan juga sekarang sudah ada di dunia nyata kita. Sebetulnya ciri-cirinya itu yang kayak apa sih? Kalau boleh tahu, Mbak Arif. Ajaran dari beliau itu ajaran untuk menyempurnakan di akhir zaman ini, karena banyak sekali di akhir zaman ini suatu ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran beliau itu tidak hanya dari segi dohirnya atau syariatnya, tapi dari segi hakikatnya atau batiniahnya itu diajarkan semua dan harus dilakukan bersamaan. Dan ajaran dari beliau itu sambungannya itu jelas sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis sampai juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nggak Mbak Arya, misalkan dari ajaran yang ada di dunia ini itu menganggap bahwa yang diajarkan oleh beliau itu menyimpang, tuh ada juga nggak yang Banyak sekali. oh gitu. Otomatis itu apabila ajaran benar, ajaran yang sampai kepada Rasulullah, otomatis dari sisi lain yang negatif pasti akan menentangnya dan tidak akan membiarkannya, itu pasti akan memerangi, pasti akan memfitnahnya dan mengadu domba yang lainnya supaya menjelek-jelekkan ataupun supaya menghalang-halangi ajarannya tidak sampai kepada manusia lain. Tapi ada nggak misalkan dia itu ahli agama tapi juga menjelek-jelekan ajaran beliau, itu ada juga nggak? Ada banyak sekali. Padahal ahli agama dia. Ahli agamanya sekedar syariatnya, tapi dalamnya kegelapan semuanya. Syariatnya hanya untuk ketenarannya saja, mencari yang namanya pamor di dunia ini, hanya untuk supaya dia terkenal, hanya ingin diakui saja. Tapi ketika diberi yang benar, mereka menolak semuanya, bahkan memusuhinya. Berarti ajaran beliau itu menekankan untuk di jasmani dan rohani sekaligus gitu ya. Ya, ajaran yang paling murni. Itu keistimewaannya ajaran beliau apa itu? Boleh tahu nggak? Sangat sambungan yang jelas itu sangat istimewa, karena belum tentu orang lain mengajarkan itu sambungannya jelas dan sampai. Yang paling penting adalah sambungannya sampai
karena kekuatan ataupun cahaya dari rohani itu yang akan sampai kepada sambungan-sambungan yang ke atasnya itu yang paling penting dan istimewa. Walaupun sama-sama ajaran yang diajarkan sama, ataupun yang diucapkan, yang dilakukan sama, tapi yang memberi ataupun yang mengajarkan tidak ada sambungan, tidak akan ada muncul cahaya atau fadilah yang muncul padanya. Hanya syariatnya saja. Nah itu untuk mencari ajaran beliau di dunia ini gimana Mbak Arya? Kan dari zaman dulu kan memang banyak manusia muslim itu mencari suatu benar-benar yang ajaran yang benar kan gitu. Yang paling utama itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kaitannya dengan yang namanya hidayah itu mutlak milik Allah semata. Dan selebihnya itu, kalau orang ingin mencari jalan yang benar, tata lihat, niatnya harus ditata, memperbaiki diri, akhlak terutama, budi pekertinya, dan berusaha menjadi manusia yang baik, introspeksi diri. Selebihnya nanti adalah kuasanya Allah yang memberi hidayah dan petunjuk, arahan untuk bisa menemui ataupun mendapatkan ajaran dari beliau. Mungkin kembali lagi ke Kahyangan Mbak Arya. Itu apakah juga ada keluarga, misalkan kalau di bumi kan ada suatu keluarga, bapak ibu anak itu, apakah juga di Kahyangan ada? Sama seperti di dunia, sama seperti manusia pada di Kahyangan pun berkeluarga, beranak pinak, melakukan kegiatan seperti manusia, berkeluarga, mempunyai pasangan, mempunyai anak keturunan. Sama. Terus yang di penghuni di Kahyangan itu boleh tahu nggak bangsa apa aja itu Mbak Arya? Di Kahyangan itu penduduknya banyak sekali macamnya, bisa bercampur-campur, tapi bersama. Beda dengan di bumi. Walaupun di bumi jelas dari segi fisik manusia, tapi di sisi lain juga ada. Tapi ada batasannya. Tapi kalau di Kahyangan itu berbaur. Banyak sekali bangsanya, dari roh manusia juga ada. Siluman, jin, ada. Tapi wujud semua gitu. Dari dewa-dewa pun ada, wujud semua. Di sana itu transparan, berbaur semuanya. Bisa membedakan satu dengan lainnya, bisa tahu golongan-golongan apa yang di sana. Ada nggak perkawinan antar golongan itu Mbak? Ada. Oh ada juga. Karena dia wujud semua ya Mbak Arya ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Hah?
Oh iya, itu itu kan kalau di bumi kan banyak banyak bala, banyak ujian. Apakah di kayangan juga ada, Hari? Sebenarnya itu sama, ujian bagi seluruh kaum muslim pasti ada ujian. Karena ujian itu adalah untuk membentuk pribadinya masing-masing. Kalau tidak ada ujian, amal itu percuma. Tetap semua itu ada ujian. Dari manusia pun pasti ada ujian. Dari golongan kami, dari bangsa kami, di negeri kayangan pun ada ujian. Setiap bangsa ujiannya berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi juga ujiannya. Ya, Mbak Arya, mungkin ada yang mau diceritakan lagi yang belum sempat diceritakan, monggo. Jangan bertanya saja yang ingin Bertanya. penasaran apa, ingin tahu kayangan seperti apa. Nanti bisa saya sampaikan, saya ceritakan yang boleh diceritakan. Yang saya ketahui akan saya ceritakan. Jenengan apa tidak penasaran dengan yang namanya bidadari kayangan? Oh iya, bidadari kayangan itu sebetulnya bangsa apa itu, Mbak? Ada beberapa bangsa. Dari bidadari di kayangan itu. Dari jin juga ada bidadari. Dari dewa-dewa, jalurnya dari raja-raja itu ada bidadari. Bergantung itu, biasanya itu bidadari adalah dari bangsa-bangsa yang memiliki kedudukan atau pangkat tertinggi. Biasanya itu dari keturunan raja-raja. Kok disebut bidadari itu gimana ceritanya, Mbak Arya? Bidadari itu adalah golongan putri. Oh, golongan putri istilahnya. Dari putri, atau kalau di bumi, di manusia itu wanita. Memiliki paras yang cantik, indah. Bidadari itu adalah keturunan raja. Raja yang memiliki seorang putri. Biasanya itu disebut bidadari. Berarti bangsawan gitu ya. Kalau ya, orang yang memiliki bumi, kedudukan ataupun pangkat tertinggi di alam kayangan sana. Itu berarti masih bujang gitu ya, Mbak Arya ya? Kalau yang udah berkeluarga, apakah masih disebut bidadari? Sebenarnya masih juga bidadari. Oh, masih juga. Cuma mereka sudah tidak bebas lagi. Oh iya, benar. Karena sudah terikat dalam segi keluarga. Kan kalau dari cerita-cerita rakyat itu kan ada bidadari turun ke bumi. Itu apakah benar? Oh, benar ya. Dari bidadari kayangan itu suka sekali turun ke bumi. Di waktu-waktu tertentu mereka suka turun ke bumi sama rombongan-rombongan bidadari dan para pengawal-pengawalnya.
emang nggak ada sanksi gitu keluar dari wilayah negeri Kayangan gitu? Sanksi pasti ada, tapi tetap aturannya harus ada izin. Oh, Izin itu tetap ada batasan-batasannya. Kalau mereka itu melanggar yang namanya batasan itu, pasti akan kena sanksi atau hukuman. Kalau dari cerita rakyat itu kan ada bidadari turun akhirnya nikah dengan manusia, apakah itu benar Bahar ya? Ya, ada seperti itu. Oh, memang ada ya. Ada. Salah satu cikal bakalnya. Oh. Manusia Kayangan. Oh, salah satu ya. Mungkin untuk di lain video. Keturunan Kayangan dari manusia. Ya mungkin untuk di lain video ya Mbah ya. Mungkin Mbah Arya apa itu boleh Mbah Arya kalau kita ngobrol lagi tentang itu tapi di lain waktu Mbah Arya. Boleh Mbah Arya nih. Boleh, insyaallah kalau diizinkan. Oke, mungkin itu dulu Mbah Arya. Saya mohon maaf atas waktu yang telah mengganggu dari tugas Mbah Arya. Saya terima kasih banget Mbah Arya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini kembali. Iya Mbah Arya lupa mau kasih minum tadi Mbah Arya. Tidak apa-apa. Mohon maaf Mbah Arya. Ya Mbah Arya, monggo silakan kembali bertugas lagi. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri kembali ke Kayangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ke penonton semua itu tadi sekelumit informasi ya, sekelumit informasi. Sebetulnya tadi itu banyak yang mau saya tanyakan, cuma begitu pas position yang waktu itu larinya ke pertanyaan yang lain gitu. Iya, remet Jadi yang udah ada di tersimpan pertanyaan-pertanyaan itu malah lupa. Ya itu tadi sekelumit dari cerita tentang kehidupan Kayangan dan asal usulnya. Terus untuk nextnya mudah-mudahan kita juga diberi izin tentang membahas bidadari ya, khusus bidadari yang turun ke bumi, katanya sih itu sebagai cikal bakal keturunan manusia yang punya darah Kayangan kan gitu. Ya mungkin itu dulu kami tekankan lagi bahwa ini dialog dengan gaib. Jadi mohon jangan dipercaya 100% karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Disaring, dikaji lagi, diambil sisi baik dan positifnya. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat kita dan syukur-syukur lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan. Itu Mas Haris ya. Kami dari tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan, tindakan maupun perilaku yang kurang berkenan di hati sedulur-sedulur pemirsa semua. Monggo Mas Haris. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.